Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wa an-naf' wal-intifa' wal-ifada wal-istifada wat-tadhakkur wat-tadhkir wal-hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahi ta'ala wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam wad-dalala 'ala al-huda wa nawaitu bidzalika islah qulubina wa qawalibna wa dhawahirna wa bawatinna wa ma 'alimahu Allah min salihin niyyat anna Allah yadkhil niyyatana fi niyyati salihin yaj'alna wa iyyakum min ahli al-'ilm wal ma'rifah wal yaqin wal mahabbah wat tamkin innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Allahumma akrimna bil 'ilm زينا بالحلم جملنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. Kita kemarin belajar tentang Bani Israel. Sudah di cerita Al-Baqarah. Sudah selesai cerita Al-Baqarah. Allah Ta'ala kasih perumpamaan bagaimana hati mereka jadi bagaimana. Juga Allah Ta'ala kasih tahu kepada orang Muslim dan Nabi Muhammad SAW, ini tidak mungkin mereka ikut agamamu. Afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifuna. Kasih perumpamaan itu kayak mungkin bilang ini mustahil mereka ikut agamamu. Tapi juga tadi di ayat Al-Imran Allah Ta'ala kasih tahu ada beberapa kelompok dari Bani Israel yang baik, yang bisa ikut agama kita, yang ikut agama mereka juga, walau dia bukan Bani Israel. Ini banyak ikhwan, akhwat. Ini contohnya tadi, saudara kita Cela sama keluarganya. Mereka tadi bilang dia Kristen ya kan, tapi bisa ikut. Kenapa? Karena hatinya atau dia apa namanya ini cari yang benar. Juga ikut juga mereka jujur. Orang yang jujur tidak bisa ikut pikiran mereka karena banyak Allah Ta'ala kasih tahu di ayat 75 itu yasma'una kalam Allah thumma yuharrifuna. Mereka dengar kitab Al-Quran atau buku Al-Quran atau At-Taurah wal Injil, mereka berubah atau menubah ayat-ayat At-Taurah. Min ba'di ma aqaluh, bukan mereka lupa. Kalau lupa itu tidak masalah. Tapi masalahnya di sini mereka lupa. Mereka masih sadar atau masih tahu artinya. Afatatma'una an yu'minu lakum wa idza laqu. Allah Ta'ala kasih salah satu gambaran dari mereka bagaimana menipu orang muslim atau sifat mereka seperti itu. Biasa bisa menipu temannya. Allah Ta'ala berfirman, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau mereka ketemu sama orang ahli iman, mereka bilang kita iman. Kita sudah ikut agama iman. Kita sudah masuk. Tapi itu di lidahnya aja. Dalam hatinya bagaimana? Allah Ta'ala kasih tahu ini bukan mukmin. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khala ba'dhum ila ba'd. Ya, mereka kalau ketemu sama orang kufar Quraisy atau orang Muslim, bilang sama mereka, ya kamu tetap lanjut sama Nabi Muhammad, ini Nabi yang benar, itu yang sifatnya benar, ini yang kita baca di buku kita, terus ya kasih mungkin kita bilang apa dorongan kepada orang yang Muslim. Tapi kalau mereka ketemu sama lain, sama Bani Israel, sama yang agamanya sama itu yang Yahudi atau Nasrani, mereka mungkin bilang sama dia, kenapa kamu bilang ini Nabi yang benar? Ini salah. Wa idza khala ba'dhum ila ba'd. Qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum. Bagaimana kasih cerita yang benar yang kamu kemarin dapat dari nabimu atau dari buku At-Taurah dan Al-Injil. Wa idza laqukum. Sebab itu ayat ini ada sebab nuzul, sebab turun. Apa itu sebab turun? Ada beberapa orang dari Yahudi, mereka bilang ke orang apa Muslim, bilang sama mereka, kamu sudah agama kamu yang benar, sifat Nabi ini yang kita belajar, yang kita baca, dan kita baca di buku kita, sifat ini terus. Habis itu kalau balik ada yang mungkin kita bilang dimarahin ya kan, kenapa kamu bilang sama mereka seperti itu? Juga di antara mereka kasih cerita
apa yang terjadi setelah Bani Israel tidak ikut agama Islam, tidak ikut Sayyidina Isa atau Musa? Benar siksa Allah Ta'ala apa? Apa yang terjadi setelah mereka kufur atau tidak ikut agama Islam, agama Sayyidina Musa? Ya, jadi mereka bilang, kenapa kamu kasih tahu kepada mereka Allah Ta'ala siksa kita atau siksa keluarga kita yang dulu. Juga kenapa kasih sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di buku At-Taurah. Seharus kamu sasat mereka seperti tadi, wadda ta'ifatun min ahli kitabi lau yudhillunakum. Ada yang baik kasih bicara yang benar, ada yang marah sama mereka kenapa kasih bicara yang benar, yang kita tadi baca di surat Ali Imran, wadda ta'ifatun min ahli kitabi lau yudhillunakum wa ma yudhilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka sasat sendiri. Kenapa? Karena kalau kita ikut apa itu agama Nabi Muhammad SAW, akhlaknya, adabnya, perintah-perintahnya, itu kita selamat. Tidak perlu kita belajar dari orang Yahudi atau Nasrani. Qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum liyahajjukum bihi 'inda rabbikum. Itu kalau kamu kasih tahu kepada mereka, entar mereka di hari kiamat bilang, wahai Tuhan kita, kita faham agama atau faham Nabi ini benar dari Bani Israel. Nanti ini jadi hujjah, namanya hujjah. Jadi bukti di hari kiamat kamu tidak ikut yang atau kamu tidak jujur. Apalah ta'qilun, apakah kamu tidak punya akal? Coba baca artinya, Bu. Apabila Apabila berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Akan tetapi, apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, "Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Apakah kamu tidak mengerti?" ya, ini masuk di ayat yang tadi kita baca di surat Al Imran. Apa itu tadi? Masih ingat atau tidak? Wadda ta'ifatum min ahli kitab. Ada dari ahli kitab yang suka kamu atau mau kamu sesat. Ya kan, Bu Eza? Coba baca artinya. Ada di depan kamu, masih ada. Ayat 60 berapa tadi, Syekh? Oh iya, 60 berapa? Saya tidak tahu 60 berapa. 6 tu 6. Coba yang di terakhir itu. Sebelum terakhir Oh, sebelum terakhir. 70. Wahai ahli kitab, apa? Enggak, ya. enggak. Belum 69 satu lagi. sudah. Oh, 69. 69. Segolongan ahli kitab ingin menyesatkan Ah, kamu, padahal sesungguhnya mereka tidak menyesatkan, melainkan diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak menyadari. ini lihat, jelasin ayat ini. Wa idza laqukum qalu amanna. Wa idza khala ba'dhum, artinya ada di antara orang Yahudi atau ahli Alkitab, kalau ketemu sama kamu baik. Juga ada di belakangnya atau ada golongan lain yang tidak baik. La ilaha illallah. Wa idza laqukum qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum liyuhajjukum 'inda rabbikum afala ta'qilun. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. Allah Ta'ala itu bahasa Indonesia bilang apa? Tegur sama mereka. Jangan kamu pikir saya atau saya Tuhan mereka atau Tuhanmu tidak tahu apa yang terjadi. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Yang bilang di dalam hatinya kita iman, dia tidak ikut, atau yang jelasin dia iman benar, Allah Ta'ala maha tahu ini semuanya. Coba baca, baca ini. Awala ya'lamuna. Tidakkah? Tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan? La ilaha illallah. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun min jami' al-israr. Ini ayat Al-Quran bukan seperti yang kita tadi bilang ini
Sebabnya karena ada orang Yahudi. Enggak, ayat Al-Quran itu umum. Kalau kita baca, awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirrun wa ma yu'linun. Di dalam hati saya ada apa? Saya lihat burung buan, di dalam hati saya lihat itu kotor. Allah Ta'ala Maha tahu. Walau saya tidak bicara, harus saya perhatian. Perempuan juga lihat kalau laki-laki dalam keadaan yang kotor atau niatnya yang tidak bagus. Allah Ta'ala Maha tahu. Berarti harus saya perhatian sama lihat saya. Bicara saya sama orang laki-laki atau sama perempuan. Maksud saya apa? Pikiran saya apa? Allah Ta'ala Maha tahu apa yang di dalam hati. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kita baca di surat Al-Baqarah nanti tafsirnya. In tubdu ma fi anfusikum au tukhfu. Kalau kamu keluar yang ada di dalam jiwamu atau sembunyi, Allah Ta'ala tahu. In tubdu ma fi anfusikum au tukhfu yuhasibukum bihillah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzib man yasha. Jadi kita harus berhatian sama perbuatan kita semuanya. Jangan kasih alasan, oh saya duduk sama perempuan itu biar ngajar. Ya, tapi kamu sama siapa? Ada muhrim atau tidak? Ada jamaah atau tidak? Ini haram, haram tetap haram. Jangan kasih alasan yang jadikan yang haram halal. Harus harus perhatian. Kenapa? Karena Allah Ta'ala Maha tahu apa yang di dalam hatimu. Ya, mungkin di hadapan mereka seperti ini. Mereka bilang, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Mereka di hadapan mereka bilang kita ikut agamamu atau kita beriman kepada Allah Ta'ala seperti kamu. Tapi dalam hatinya mereka tidak percaya atau tidak jujur. Nah, jadi juga kita harus perhatian. Salat saya, puasa saya, zakat saya, mendidik anak saya. Maksud saya apa? Ini anak saya sedaki yang kita bilang bahasa Indonesia tercinta. Tapi juga maksud saya apa? Niat saya apa? Saya bisa jadi seperti tadi cerita Sayyidatuna Maryam, sedihkah, perempuan sedihkah. Kapan itu? Kalau dia mendidik mendidik anaknya dalam keadaan yang baik, biar jadi atau bisa kita bilang apa? Bisa khidmah kepada umat Islam. Syekh, walau saya tidak dapat S1, S2, S3, enggak. Perempuan-perempuan yang seperti ibu kita, mereka tidak ada S1, S2, S3, tapi bagaimana lihat bagaimana anaknya, soleh, baik. Kita yang kadang-kadang profesor agama, Masya Allah, doktor syariah, tapi anaknya orang yang nas'alallah salam wal afiyah. Jadi harus kita perhatian. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah. Oke. Wa minhum ummiyun al-kitab la ya'lamun illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Ini di antara orang ahli Alkitab ada ummiyun. Apa itu ummi? Ummi di dalam bahasa tajwid, bahasa fikih yang tidak bisa baca. Yang tidak bisa baca. Kalau tentang fikih, tentang buku fikih, ummi itu yang tidak bisa baca Al-Fatihah. Tapi dalam bahasa Arab itu ummi yang tidak bisa baca sama sekali. Mungkin tidak ada gambaran seperti itu, tidak ada orang seperti itu, tapi kita di Yaman banyak ada. Nah, kenapa mereka bilang ummi? Ummi itu dari kata ummi yang kita tahu dalam bahasa Indonesia ibu. Ya, artinya dia masih orangnya yang seperti itu, sifatnya seperti itu. Dia kayak seperti masih apa baru keluar dari perut ibunya. Masih ikut ibunya. Itu namanya ummi. Wa minhum ummiyuna. Ini lihat ummiyun artinya tidak tahu. Artinya tidak baca. Artinya tidak faham juga. Ummiyun. La ya'lamuna al-kitaba illa amani. Wa minhum ummiyuna. La ya'lamuna al-kitaba illa amani. La ilaha illallah. Minhum ay min al-yahud. والأمي منسوب إلى الأمة الأمية. أوكي. التي هي أصل ولادتها من أمهاتها.
Illa amani jam umniya wa hiya ma yatamannahu al-insan. Illa amani itu bahasa Indonesia apa itu umniya? Umniya itu kayak saya jelasin apa itu umniya. Umniya saya mau jadi profesor. Itu saya usaha biar sampai ke situ. Bilang namanya apa itu? Bahasa Indonesia bilang apa itu? Saya mau jadi ahli Al-Quran, itu namanya umniyah. Saya mau jadi hafal Al-Quran, itu namanya umniyah, amani. Atau berapa hal atau kita bilang yang Mimpi ya, pengen. keinginan. Apa? Keinginan. Keinginan. Betul. Wa minhum ummiyun la ya'lamun al-kitaba illa amani wa inhum illa yadhunnun. Ya. Sebelum kita masuk ke tafsirnya semuanya, pertama itu dari antara tadi saya jelaskan dari antara Yahud ada orang yang namanya ummi. Juga di umat Islam ada juga di mereka kasih tahu itu orang Yahudi kasih tahu kepada kaumnya umat Muhammad yang ikut Nabi Muhammad itu namanya ummah ummiyah. Ummiyah itu umat bahasa Indonesia. Umat ummiyah. Apa itu umat ummiyah? Karena Nabi Muhammad SAW waktu kita sudah belajar, kita faham Nabi Muhammad SAW tidak bisa baca. Itu yang tadi kita bilang namanya ummi. Syekh, tapi saya sudah pernah, mungkin ada yang tanya seperti ini. Saya sudah pernah baca Nabi Muhammad sebelum wafat, dia bisa baca. Betul. Ini betul, ada hadis, ada riwayat hadis, ada berapa riwayat. Nabi Muhammad waktu jadi Nabi, kita baca, kita sudah faham. Jibril datang bilang apa? Iqra. Ya kan? Iqra. Jawabannya apa jawaban Sayyidina Muhammad? Saya tidak bisa baca. Ma'ana biqari. Saya bukan orang ahli baca atau tidak bisa baca. Itu tafsir pertama. Tafsir pertama, saya bukan orang yang bisa baca. Itu pertama. Ada tafsir yang kedua bilang karena sudah Allah Ta'ala mau jadikan Nabi Muhammad SAW Nabi, sudah ngajarin ke dalam hatinya langsung sampai dia bilang sama dia, baca apa? Ma'ana biqari. Baca apa? Kamu mau baca apa? Tapi yang paling jelas itu waktu Nabi jadi kenabian itu dia belum bisa baca. Sampai bilang sama dia, ma'ana biqari, saya bukan ahli atau bukan tidak bisa baca. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ma'ana biqari sampai talqin. Itu namanya talqin. Apa itu talqin? Jibril bilang sama dia, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nabi ikut bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Itu namanya talqin. Ini salah satu syarat juga untuk orang yang mau bantu anaknya, yang mau anaknya sendiri ya kan, atau yang seperti kita sekarang jadi guru. Kalau muridnya belum lancar baca, boleh kamu baca, dia ikutmu seperti tadi caranya Jibril sama Nabi Muhammad SAW. Apa itu caranya? Caranya saya baca satu ayat, murid ikut ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Anak atau murid baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ikut satu ayat, bukan 5 ayat seperti yang kita pikiran. Tadi Jibril baca Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jibril baca seperti itu. Enggak. Baca satu ayat Nabi ikut. Baca satu ayat lagi Nabi ikut. Oke. Mereka bilang kepada kita itu orang ummi. Ahli agama Islam itu orang ummi. Kenapa orang ummi? Karena kita baca di Al-Quran, alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiyyal ummi. Al-ummi, sifat Nabi Muhammad SAW. Alladhi yajidunahu maktuban andam fi Taurah. Apa itu?
karena sifat Nabi Muhammad SAW ada di Taurat apa? Itu orangnya orang ummi, tidak bisa tulis. Tidak bisa tulis sama sekali. Tidak bisa baca juga. Nabi Muhammad sifatnya waktu itu seperti itu. Kemarin di sini, di majelis seperti kemarin saya jelasin, setiap hari sore, pada asar, setiap hari kita kumpul, duduk di satu, kadang-kadang satu majelis itu satu tempat, 30 orang 50 orang, kadang-kadang kurang, lebih. Kemarin kita masih ingat nikmat-nikmat yang zaman dulu. Masalahnya masalah ini yang pertama, masalah apa? Masalah baca. Mereka sebut mungkin beberapa orang yang tidak tidak sama sekali tidak bisa tulis namanya. Saya ketemu orangnya. Benar, kalau ada seperti yang harus tanda tangan, dia tidak bisa tulis namanya. Sama sekali. Itu yang namanya ummi. Ummi tidak bisa baca. Orangnya yang tidak bisa baca. Tapi dia hafal Yasin. Hafal awal al-Baqarah. Hafal akhir surat al-Baqarah. Hafal Tabarak. Hafal al-Waqi'ah. Hafal Dukhan. Hafal apa juz mungkin paling banyak dari juz amma karena dia dengar, karena dia ikut majelis-majelis yang ada seperti itu. Sekarang kita ahli qiraah, kadang-kadang bacaannya bagus tapi tidak bisa hafal dua juz. Dua juz tidak hafal. Hafal berapa surat aja. Ini bukan haram, tapi maksud kita itu bagaimana keadaan mereka. Tadi saya dengar orangnya, saya faham orangnya, kenal sama orangnya. Tidak bisa tulis, tapi waktu kita baca yasinan, kalau ada tahlil atau yasinan, dia baca seperti kita Bismillahirrahmanirrahim, bukan ikut satu kata atau satu ayat, enggak, dari awal sampai akhir. Aduh ya Allah, ini luar biasa. Tapi masih tetap namanya ummi. Nabi Muhammad karena biar itu jadi mukjizat Al-Quran, mukjizat Nabi Muhammad SAW, Al-Quran itu fasih kepada orang yang Quraisy, yang mereka bilang kita yang paling fasih di dunia ini. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran itu yang paling fasih di dunia, di kampung mereka yang bilang kita paling fasih. Sama siapa? Sama orang yang ummi. Orang yang tidak bisa baca. Biar mereka lihat ini benar dari Allah Ta'ala. Ceritanya banyak seperti itu. Waktu mereka kirim. Kita kemarin mungkin sudah jelasin. Pertama itu Al-Walid ibn Al-Mughirah. Al-Walid ibn Al-Mughirah kita kenal. Sayyidina Khalid ibn Al-Walid. Sudah pernah banyak yang sudah kenal Khalid bin Al-Walid, itu orang pahlawan yang di antara tentara agama Islam yang di zaman Nabi Muhammad dan zaman Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman sampai dia meninggal di zaman Sayyidina Umar. Al-Walid itu orang yang fasih, orang yang sudah belajar syair, sudah bisa syair. Juga dia sudah pernah ikut kahin, apa itu bahasa Indonesia, dukun. Juga sudah pernah lihat orang yang tukang sihir. Sudah Al-Walid bin Al-Mughirah. Waktu bilang Al-Walid bin Al-Mughirah bilang, wahai kufar Quraisy, wahai Quraisy, ini kalau kamu mau menjelek-jelekan Muhammad di hadapan orang lain di musim haji nanti, harus kita kasih jawab yang benar. Jangan fulan bilang syair, fulan bilang sihir, fulan bilang dukun, fulan bilang enggak. Harus kita dulu sebelum kita kasih tahu kepada mereka yang datang dari luar, harus kita kasih satu kata yang benar. Mereka bilang sama dia, ya ayo silakan bilang. Kamu bilang, ini apa? Ini syair atau kain atau sahir? Ini syair itu syair yang kata syair. Sahir tukang sihir. Dukun kahin itu dukun. Kamu menurut kamu apa itu Muhammad?
Ya, kita baca di surat Al-Qalam, innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma nadhara thumma abasa. Nadhara itu fikir dulu, nadhara thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadza illa sihrun yu'sar. Ya, pertama mereka bilang sama dia ini syair, dia bilang ini bukan syair, saya sudah kenal atau saya faham syair itu baik, apa sifat syair bagaimana saya sudah tahu. Mereka bilang ini dukun, kahin, dia bilang enggak, ini bukan kahin juga. Mereka bilang ini apa itu, gila, bilang bukan, ini bukan gila. Tapi yang mungkin dia bilang seperti itu, yang paling dekat itu kayak dia orang tukang sihir. Kenapa sihir? Karena dia bilang terpisah di antara suami dan istri, di antara anak sama ayahnya. Itu kenapa? Karena pikiran mereka beda. Ini kafir masih suka ibadah atau menyembah selain Allah Ta'ala. Anaknya ibadah kepada Allah Ta'ala aja. Dia lihat ini sifat orang sahir yang bisa berpisah di antara saudara atau istri dan suami atau bapak dan anaknya. Ini mungkin sahir bilang seperti itu. Innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma nadhara thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadza illa sihrun yu'sar in hadza illa qaulul bashar sa uslihi saqar. Allah Ta'ala kasih tahu sifatnya. Hasilnya itu satu orang, Al-Walid. Juga ada cerita waktu mereka setelah berang Uhud. Setelah berang Uhud, kita tahu ada perjanjian Sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah. Mereka kirim satu orang bilang sama dia, ayo coba ambil perjanjian dari Nabi Muhammad, jangan dia ganggu kita, kita tidak ganggu dia. Datang ke Nabi Muhammad, bilang sama dia, wahai Muhammad, ini kamu dari keluarga kita, kamu dari Quraisy, bisa kita apa bahasa Indonesia mungkin kita bilang damai dulu biar tidak ada masalah di antara kita. Dia kasih bicara panjang yang baik, yang bagus ya. Bukan seperti biasa caci maki sama Nabi Muhammad SAW. Enggak, ini baik. Bila Rasulullah dengar sampai selesai, bilang sama dia, wahai fulan, ini sudah selesai, bilang sama dia sudah selesai. Ayo sekarang coba dengar saya. Dia bilang sama dia, ya silakan. Nabi Muhammad mulai baca dari surat Fussilat. Ada beberapa ayat baca dari surat Fussilat. Karena di sini orang Indonesia tidak paham, harus kita baca artinya. Tapi di ayat itu setelah dia dengar ayat tersebut, dia balik lagi ke mereka, bilang, wahai kaumku, kalau kamu mau menang dunia dan akhirat, jangan ganggu Muhammad. Kenapa? Karena dia dengar baca ayat Al-Quran langsung. Juga mereka ahli Arab, ahli bahasa fasih. Waktu Rasulullah baca berapa ayat, sampai satu ayat yang bilang, kalau kamu tidak masuk atau tidak ikut aku, Allah Ta'ala mengirimkan siksa kepadamu, wahai kufar Quraisy. Artinya seperti itu. Dia langsung taruh tangannya di mulut Nabi Muhammad. Diam-diam Muhammad. Itu kenapa? Takut siksa turun. Ini dari mana? Ini dari orang Arab, karena dia paham bahasanya, paham Al-Quran. Juga mereka lihat ini benar, mukjizat yang benar, yang luar biasa. Kenapa? Karena dari orang yang tidak bisa baca. Mereka paham ini Muhammad orangnya yang orang bahasa Indonesia apa itu bilang bodoh. Bodoh itu yang tidak paham. Atau itu pikiran mereka. Tapi setelah turun ayat Al-Quran, mereka lihat ini Nabi. Banyak yang ikut, banyak yang tidak, atau keras kepala tidak bisa ikut agama Islam. Karena Allah Ta'ala sudah tidak pilih orangnya. Nas'alullah an yaj'alana wa iyyakum min ahli iman wa ahli yakin. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa inhum illa yadhunnun. Razaqana Allah wa iyyakum husnal yaqin.
جعلنا الله وإياكم من أهل التقوى وأهل الاستقامة أهل العبادة، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.